Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata untuk modul 1.4 mengenai budaya positif. Implementasi budaya positif di kelas. Latar belakang. Penerapan budaya positif merupakan suatu tindakan perubahan yang akan mengubah karakter murid. Perubahan ini yang pada akhirnya akan mengarah kepada tujuan pendidikan, yaitu terbentuknya profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata meningkatkan motivasi intrinsik murid melalui penyusunan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Tolak ukurnya pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Ditempelinnya nggak usah rapi juga nggak apa-apa, yang penting mah nempel gitu ya. Silakan ditempelkan. Ayo yang lain. Ayo silakan yang lain, cepetan. Ayo cepetan. Cepetan. Biar cepat penuh. Menurut kamu, Maria, mengapa ibu memanggil kamu? Teman. Menurut pendapat kamu, sikap tersebut baik atau enggak? Oke. Ibu paham, setiap orang pasti berbuat salah. Tapi jangan sampai kesalahan terus berulang ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu menganggap kamu pada waktu itu. Kira-kira apa alasannya? Kenapa? Apakah kamu bosan di kelas? Lebih menyenangkan karena nanti ibu tidak akan mengikuti dengan permasalahan sosial ini yang mudah ya. Semakin senang kalau udah datang dulu. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, posisi kontrol dulu. Berdasarkan tadi kan cerita Ibu Ambar. Kontrol apa, posisi apa yang diambil Ibu Ambar untuk penanganan masalah si Doni? Kita lihat di sini. Sekalian kita juga melihat diri kita sudah ada di posisi mana sekarang sebagai seorang guru dalam menangani masalah yang terjadi di sekolah, di rumah, di kelas. Kita sudah sampai di posisi mana? Yang pertama, posisi sebagai seorang penghukum. Biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Guru killer disebutnya kan? Tapi bukan hanya guru killer aja ternyata penghukum, tapi guru-guru yang terlalu berdisiplin terhadap aturan, sehingga kadang-kadang tidak memikirkan konsekuensi apa yang akan terjadi kepada murid. Pokoknya mah aturan harus ditegakkan, bikin sampai ke lapang. Ya kan? Iya, banyak yang seperti itu. Bahwa kadang-kadang gini, ketika anak tidak menjaga PR, berjaga PR dari baik pun nawan. Terus amok dari ketika saya meninggikan suara, ketika saya marah, walaupun saya belum menghukum mereka, itu saya sudah menempatkan posisi saya di nomor 1 sebagai seorang penghukum. Karena apa? Saya menuntut dia untuk melakukan sesuatu sesuai dengan aturan saya, tanpa melihat misalkan kenapa dia tidak ini. Ya mungkin karena dia lupanya karena apa? Yang membanting kulit. Kenapa dia membanting kulit? Tadi perempuan begitu ada kesenangan dia kurang. Di sekolah tuh begitu membosankan saya keluar. Waktunya saya nyecar dari gedung. Gitu. Iya.
Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini biasanya di tahap 2 ini saya sering lihat dulu yang seperti ini, bahkan hampir deh seperti ini. Ini segarunya harimu, karunya hari mana? Cik atuh ieu, menika kumaha poe teh tidak kieu ikut dan dihajar cik. Ini membuat rasa bersalah nomor 2. Ya, dampaknya ke anak apa? Nah, gitu we. Apakah anak akan merasa bersalah? Kadang-kadang. Tapi yang paling negatif dari sikap ini, anak merasa rendah diri. Dah? Tanggung. Tadi ya, udah di dia. Di kelas dulu. Begitu. Yang ketiga, sebagai teman. Nah, ini posisi saya, Abi Rumaus. Saya sekarang ada di posisi ini. Kadang-kadang saya tidak memberikan. Juga saya kadang terlalu banyak mentoleransi sikap anak. Banyak sekali toleransi. Saya sampai bingung, dia udah di rumah makan. Akhirnya ya udah saya akan percaya aja sama gue gitu lah. Tenang. Pokoknya malah malu banget gue bagian kalau itu sikap seorang teman. Kadang-kadang tanpa memberikan hukuman, hanya memberikan bahwa ini salah, ini benar, selesai. Tidak ada tindak lanjutnya. Gue sih masih pikir dulu. Kadang-kadang saya sendiri begitu. Sampai beberapa bulan yang lalu saya memposisikan diri saya di kelas ada sebagai seorang teman dengan murid-murid saya. Bahkan kadang-kadang saya tidak berusaha untuk mengontrol terlalu banyak. Ternyata itu salah. Karena pada akhirnya anak tergantung kepada saya. Ketika ada guru lain yang masuk ke kelas saya, mereka berdegong. Terikut tidak karewe. Ada lain guru Ira, kan Bu Ira friend gue. Ini bukan friend. Ini jadi masalah ternyata. Jadi si anak malah jadi tergantung kepada saya, apapun yang hanya mau ikut saya. Jadi kemandirian tidak ada. Jadi kembali lagi tadi kepada motivasi, intrinsipnya tidak ada, ekstrinsik. Hanya karena ingin dapat reward dari Bu Ira, pengakuan dari Bu Ira. Kalau dari guru lain nggak mau. Jadi tidak ada mandiri. Kita lanjut ke pemantau. Seorang pemantau lebih mengawasi berapa. Jadi satu tingkat daripada teman kalau pemantau. Jadi seorang pemantau ini tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau pemantau ini sudah menerapkan tadi konsep konsekuensi. Jadi ketika seorang anak melakukan kesalahan, dia akan ditanya, oke, kamu tidak ngerjain PR hari ini. Oke, tidak masalah. Kamu tahu konsekuensi kamu mengerjakan PR. Iya Bu. Atas dari atas depannya. 2000 kali. Nah, gas saya nah. Buat kali. Nah, seperti itu konsekuensi pemantau. Jadi mereka sudah menerapkan hukuman tapi dalam bentuk konsekuensi. Banyak ini sekarang diterapkan. Tapi ternyata ada yang lebih high class lagi dari si pemantau ini, yaitu posisi manajer atau posisi seorang pemimpin. Jadi di dalam posisi ini seorang guru tidak lagi menempatkan diri sebagai terdakwa dan saya hakim, tidak. Tapi menempatkan Terima kasih. Semoga aksi nyata yang sudah saya laksanakan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Salam dan bahagia.